harga murah. Emang ada ya udah ya. Halo, Hernita. Her, halo Her. Selamat datang. Ih, gila. So, jadi selamat malam teman-teman semua. Aku lambiin tangan. Dis. So, jadi sebenarnya saya sedang mencoba untuk apa ya? Saya sedang mencoba untuk sedikit terlihat hidup di Instagram. Jadi akhirnya saya berpikir untuk di Instagram bisa ngapain ya gitu. Karena saya jujur udah lama banget gak aktif Instagram. So jadi saya hadir main Instagram dengan konten baru yaitu bahasan. Karena saya concern di bahasa, jadi kita bakal sedikit ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan bahasa tentu aja. Dan ini adalah episode pertama. Semoga teman-teman bisa ikut bareng ngobrol dan sharing sekaligus. Karena ini mungkin akan mengangkat tema yang setiap waktu yang lagi hype aja di sekitar kita gitu. Alright. Nah, jadi tema besar kali ini tuh selamat live video lagi. Iya, aku live video lagi. Ya, so jadi istilah fubbing itu cukup menarik sebenarnya untuk kita bahas. Jadi fubbing itu adalah salah satu bahasa coining yang sebenarnya udah dilegalin ya di Australia waktu itu. Yaitu berangkat dari fenomena banyak orang nongkrong tapi mereka nyuekin temen nongkrongnya. Jadi mereka lebih fokus ke HP-nya masing-masing. Nah, itu sebenarnya ini menarik perhatian juga gitu. Apa sih yang membuat kita hari ini ya perlu banget concern tentang fubbing, yaitu phone dan snubbing. Yaitu saat kita nongkrong cuman kita lebih cenderung fokus sama HP gitu. Nah, dan di bahasan pertama ini kita hell yeah, Vinga Arven. Hai Vinga Arven. Also, halo Ilham. Nah, so jadi di sini saya mencoba untuk mengangkat satu topik. Tentu saja topik fubbing ini tidak hanya sebatas kayak ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi saya punya tujuan sebenarnya. Tujuannya sederhana. Jadi ada satu artikel yang menarik dari Ferrot. Beliau ini mempublikasi jurnal di Journal of Applied Social Psychology, dan beliau concern banget pada efek fubbing pada social interaction atau efek fubbing ini terhadap kesehatan mental kita. Ya, gue nggak tahu kenapa hari ini banyak orang yang bicara soal kesehatan mental. Nah, salah satunya mungkin dipengaruhi oleh fubbing ini. Yuk buat teman-teman yang mau sharing, langsung aja. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya dan kalian mau ikut nimbrung buat ngobrol bareng, so langsung aja minta bergabung. Jadi biar nanti kita tambahin gitu. Oke ya. Oke ya. Nah, kita mulai aja. Sebenarnya teman saya ini masih loading aja dari tadi nih. Halo Ilzam Jo dan Kim Cho, what's up? Ayo, Tris Niang, hai. Halo. Jangan kirim-kirim salam ya, saya bukan penyiar radio.
Okay, so exactly here. Fabi mungkin muncul dari fenomena kayak gini nih. Sering banget ketika saya ngobrol ya, hampir di beberapa kesempatan ketika saya keluar nongkrong, ada kadang pasangan, ada satu pasangan itu kadang-kadang gini uniknya, pasangan itu mereka diem aja, ya. Pasangan itu kadang-kadang diem aja, cuman salah satunya salah satunya itu aktif, satu main game, satunya scrolling Instagram gitu. Aku liatin mereka mungkin lebih ya dari ya setengah jam begitu, dan memang mereka nggak ngomong apa-apa gitu, bisa gitu ketemu bertahan 30 menit lebih dan nggak ngomong apa-apa gitu loh. So somehow it's a very, it's very surprising, to be honest, to see this. This phenomena is a very kind of, kind of suspicious. Yeah, because somehow here like this. Um, Normalnya kalau kita ngobrol, kalau kita ketemu sama orang, ya kan kita ngomong ya, ya nggak sih? Kadang aku berpikir gitu, seberapa penting sebenarnya arti pertemuan sama orang, dan seberapa penting sih uh, kita itu apa ya, getting engagement gitu, buat terus ngobrol hahaha sana sini kayak gitu. Somehow itu yang jadi uh, concern kita, dan apa sih yang menyebabkan itu? Salah satunya adalah vaping gitu. Sip, sebentar sip. Ya ampun, Sipa, sinyalnya di mana Anda? Sinyal lu gimana? Ada suaranya enggak? Sinyal ada suaranya. Ada suara. Suara. Gambarnya yang enggak ada. Ya, your voice audio. Gambarnya ada, cuman Oke. kayak apa ya? Kayak fragmen-fragmen gitu doang. Rendet-rendet gitu. Oh, Tapi nggak apa-apa sih. sebentar. It's okay. It's okay. Oke, buat teman-teman semua yang mau gabung, silakan aja gabung. Kita sharing bareng, ngobrol bareng, kita bicara soal vaping. Dan mungkin kalian juga punya fenomena pengalaman kayak gini, atau mungkin Pasti. kalian punya keresahan bicara soal vaping. So jadi kita sharing bareng di bahasan pertama ini. Udah sip. Kayak hampir semua orang ngalamin. Iya, ngalamin. Kita bicara vaping soalnya. Mungkin somehow beberapa orang sadar gitu. Cuman kan ada nggak sih ya, kita bagi seorang faber ya, bagi orang yang suka main HP atau main gadget ketika nongkrong, itu mungkin mereka nggak ngerasa apa-apa. Cuman dampaknya itu kan sama orang yang diajak ketemu gitu. Ya nggak? Cuman dari lu sendiri ya, Sip. Ya, Sip. Vaping yang pernah lo alamin di kehidupan tuh kayak gimana sih? Kalau saya sendiri tentunya apa ya? Jadi kayak teman-teman mungkin di sini ada ya yang punya temen nongkrong bareng, kemudian di situ sibuk sendiri, ada yang upload apa story dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kita ajak ngobrol itu nggak masuk ya Mas. Itu Nggak yang masuknya memang kayak gimana? Nggak nggak masuknya kayak gimana? masuk. Ya gimana ya? Ayo ngobrol ketemu, kita meet up, kita kangen dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Tapi sampai-sampai, aduh, filternya loh, masya Allah banget. Biar saya tuh baru berusaha adaptasi dengan Instagram ya, setelah lama di gua gitu loh. Ya nggak apa-apa. Lama. Jadi tadi memang kayak gitu. Kebanyakan orang apa ya? Memang sekarang era digital ya Mas ya, new media ya saat ini ya. Namun di sisi lain kita itu sampai mengabaikan yang real, yang ada di sekitar kita. Kita lebih sibuk ke hal-hal yang dunia maya kayak gitu. Introvert ya? Ya nggak introvert juga sih. Itu namanya kayak apa ya? Semi apatis ya. Mungkin kayak semi apatis gitu. Cuman Halo Mbak gini, Unu. ya. Udah.
Oke, Cuman gini, waktu kita ngomongin fubbing ya, kita ngomongin fubbing, sebenarnya kamu sendiri tahu nggak fubbing itu apaan? cupping. Hmm. Ini istilah-istilah asing ya, Mas. Menurut saya di telinga-telinga kita itu cupping itu masih asing. Ah, ah. Tak tanya nih, Mbak Ila, Mbak Aisyah Belinda nih, eh, tahu nggak cupping itu apa? Kita nggak tahu apa itu cupping, tapi kita ngalamin. Kebanyakan kayak Oke, gitu. ya. Oke, so jadi mungkin fubbing gue tulis aja di sini ya. Oke. Jadi di sini tulisannya. Oke. So, jadi fubbing, oke, here. Nah, um, fubbing itu kalau sebenarnya kalau kita tahu aslinya dari bahasa Inggris, sebenarnya jelas aja ya. PHUBBING itu kayak bahasa Inggris banget gitu. Dan itu sebenarnya gabungan dari kata phone snubbing. Jadi artinya kamu ketemu sama orang, kamu ngobrol, nongkrong, cuman kualitas pertemuannya itu lebih kepada lo sibuk sendiri-sendiri gitu sama dunianya masing-masing gitu. Kayak misal Wow. ya kamu sibuknya ke apa namanya HP atau mungkin ada yang scrolling WhatsApp. Ngapain scrolling kok WhatsApp gitu loh. Apakah mencari chat-chat yang tertimbun lama? Kita kan nggak tahu. Cuman memang itu faktanya hari ini kayak gitu. Apalagi ya. Apalagi di beberapa tongkrongan kayak yang Instagramable, gue ngerasa kayak oh iya nih gitu. Banyak banget orang yang cuma nongkrong sebatas iya posting status, habis itu kelar gitu loh. Habis itu kalau udah bosen posting status, udah pilihin, sortir, ngedit, selesai kelar, ya udah pulang. Habis waktu gitu buat gitu-gitu doang gitu. Atau kadang-kadang kayak kita nggak punya topik obrolan gitu ya. Ya. Eh, kita nggak punya topik obrolan sehingga kayak ya udah deh gitu loh. Ya kan? Podcast pemuda beban pusraya. Oke. Okay. Ya, halo Pak Jo, hai. Mas Abid, sayangnya HP ku minus gak ngasih ngechat. Aduh, mending ngechat Walaupun alat yang dulu. lain. Ya, oke. Cuman gini, menariknya adalah begini. Kita bawa hal-hal yang cukup rumit ke dalam obrolan yang sederhana ya. Jadi dari Fabing itu sebenarnya ada satu riset. Jadi satu riset itu dari jurnal Applied Social Psychology yang mana diterima di tahun 2017 dan dipublikasikan pada tahun 24 Januari 2018. Di situ tertulis dari Ferot Chotpitayasunon, ya, Karen M. Douglas. So jadi beliau adalah salah satu peneliti juga yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh fubbing terhadap kesehatan mental seseorang dan dampaknya kalau misal kita sebagai masyarakat itu kayak apa sih kayak gitu loh. Nah sebenarnya itu yang mau kita bahas bareng-bareng di sini. So jadi pertama hal mungkin buat teman-teman semua, aku pengen tanya nih, Sif, kalau misal ada kamu nongkrong sama temen gitu ya, terus teman kamu asik main HP sendiri, perasaan kamu kayak gimana sih? Ya gimana ya? Suara saya jelas nggak, Mas? Jelas, jelas, jelas. Jelas ya. Kalau Hmm. saya kumpul bareng teman-teman, kemudian udah kumpul nih bareng-bareng ya, katakanlah 5 orang kayak gitu ya, lama nggak Hmm. ketemu dan lain sebagainya, malah ditinggal main HP sendiri, Hmm. ya perasaannya nggak enak lah. Kita kan berangkat mau pengen ketemu, nanyain Hmm. apa seperti itu, kemudian kerja apa dan lain sebagainya, udah mau nikah kapan dan lain sebagainya, kita obrolin seperti itu. Kadang kita bahkan mau pengen, oh zaman kita dulu zaman gak enak ya, itu kita omongin, itu jadi cerita dan lain sebagainya, itu hatinya jadi senang, masalah-masalah hilangan seperti itu. Tapi Uh-huh. kalau dipikir apa, game sendiri katakanlah ya, main ngegame sendiri atau sibuk dengan apa Instagramnya sendiri dan lain sebagainya, ya menurutku nggak perlu kumpul. Tapi kalau udah kumpul otomatis HP aku minta lah, HP aku minta, ayo ngobrol lah, ngobrol dong, seperti itu. Sosial media, kalian sudah bersosial media di rumah sering loh. Setiap hari gitu. Setiap hari, hampir setiap hari. Bahkan kita Uh-huh. itu banyak sosial media ya, terlalu banyak sosial media. Oke, sama. Kan ada banyak yang terlalu banyak. Kemudian jadi kita terpaku, habis buka ini lagi, Mm-hmm. buka ini lagi. Nggak ada yang, nggak ada yang Oke. like, ini nggak ada yang komen. Seperti itu, kerjanya seperti itu.
Padahal kita sadar bahwasanya ya waktu sampai kita pun mengabaikan diri sendiri, Mas. Ini nanti mungkin ya sampai ke apa dampak-dampak vaping itu nanti. Mungkin ini sekitar di pengertian dulu sih teman-teman di sini apa sih vaping itu kayak gitu ya, Mas ya. Ya. Ya, kalau garis besarnya memang vaping sederhananya ya cuman kayak somehow we hold phone lalu kemudian kita ya nyuekin lah istilahnya. Kita cuek sama orang sekitar kita. Itu yang pasti. Cuman di sini dari Douglas dia ngasih beberapa indikator. Yo, efeknya gila. Ya, dia ngasih beberapa indikator yang bisa membuat membuat sebuah komunikasi itu menjadi berantakan. Beberapa indikatornya adalah belonging, self-esteem, meaningful existence, and control. So there are actually 4 indicators that actually Douglas totally researched for. Jadi yang pertama belonging, rasa memiliki gitu. Nah, mungkin kalau bisa kita bilang waktu kita mungkin ketemu sama orang, kita ngobrol sama orang ya kan, bicara soal belonging, rasa memiliki. Kalau pacaran nih misalnya, kalian pacaran nongkrong ke kafe seminggu 3 kali ya, di rumah kan kalian biasanya chattingan ya, itu buat mereka yang suka kan sih chattingan ya, kalian kan di rumah chattingan ya, kalian di rumah chattingan ketemu, tapi waktu ketemu nggak ada yang ngobrol, sibuk posting status atau apa, bingung gitu lah mau ngomongin apa gitu. Nah, menurut kamu ada nggak kayak seolah rasa saling memiliki ya? Artinya apabila ada masalah, lalu kemudian kalian punya hal yang diperdebatkan berdua, itu bisa nggak terselesaikan dengan meeting in person gitu loh, ketemu langsung gitu. Aku nggak pernah punya pengalaman kayak gitu ya, soalnya saya udah lama tidak pegang HP kalau ketemu sama orang, so jadi nggak mengalami kayak gitu. Cuman kalau kamu sih, atau mungkin teman-teman di sini yang nonton, ketika kalian merasa nggak ada sesuatu yang terikat dan memiliki gitu, atau misalnya lagi kumpul keluarga tapi pada sibuk sama HP-HP-nya sendiri-sendiri gitu, nggak ada obrolan apa-apa, pada sibuk berlangsung lah 1 jam 2 jam kayak gitu aja, ada ikatan emosional nggak yang Momennya terbangun di hilang. situ? Momennya hilang. Ya, Kok bisa? momen hilang. Itu yang pasti, momen hilang. Mungkin pas ketemu pacar iki kucingan HP atau mereka VC-nan sen menjak presentasi. Ya nggak gitu. Nggak gitu komandan upacara. Nggak gitu. Ngapain PC-nan tapi ketemu gitu. Kayak ngecek HT we. Ya. Rasa memiliki ini menurut saya signifikan ya. Mungkin kalau aku mau sedikit tarik ke belakang nih sih. Ada sekarang modal itu cowok sama cewek kalau nembak itu mereka lewat HP loh sih, itu lagi rame loh, jadi nembak PDKT itu dari HP, putusnya dari HP, masalahnya dibahas di HP gitu. Cuma kalau ketemu itu kayak gila, gue nggak ada keberanian nih buat buat ngutarain masalah gitu loh. Akhirnya ada apa ya, ada dampak pada kecakapan verbal gitu di sini dalam mengutarakan masalah dan di situ. Jadi aku pikir hari ini cukup menarik rasa belonging ini. Jadi ketertarikan kita pada dunia sosial media membuat kita sulit untuk mengutarakan masalah, terutama kalau kita paling gampangnya ya ngobrolin soal masalah gitu loh. Mungkin sama pasangan, sama pacar gitu. Kamu pernah nggak nembak lewat HP? Sip. Pernah nggak? Nembak lewat HP pernah nggak? Atau kalian berseteru lewat HP gitu pernah nggak? Pernah? Diputus lewat HP juga? Saya pernah ngalami malah diputus saya. Saya laki-laki diputus itu lewat HP. Mengenaskannya diri saya ini. Rasanya gimana sih? Rasanya kayak gimana? Rasanya gimana? Rasanya kayak gak dihargai lah, punya hubungan dan lain sebagainya. Udah ketahuan serius. Dengan ketikan gitu, gak mau ketemu dan lain sebagainya, punya masalah apa, gak mau diselesaikan bareng-bareng.
nggak mau ngobrol hati ke hati, cari solusi, enggak. Oh. Tapi aku udah nggak mau berjuang dan lain sebagainya, lewat chat doang ya, Baca dong. seolah-olah hubungan beberapa lama itu nggak ada apa ya, Nggak ada, artinya. nggak ada worth it-nya sama sekali. Gila sih. Ya itu gila sih menurut lu. Orang Oh, kalau nembak belum, kalau gantungin pernah. Oke, ada yang kalau nembak belum, kalau gantungin pernah. Wis, masuk kayak kau. Ya itu mungkin dari fobia HP ini karena kecenderungan kita adalah mungkin ya kalau dari sisi linguistik ya kita bisa bilang ketika orang ngechat ya ketika orang ngechat itu mereka punya waktu untuk mendesain kata yang mau dipilih atau dia punya retorika yang mau mereka pakai sehingga mereka mencoba untuk terus membuat apa ya dalih gitu loh. Jadi mereka bisa berdrama. Kalau kalian punya masalah terus kalian selesaikan di chat, kalian tuh bisa drama. Dan kadang masalah itu nggak akan kelar karena ketika udah pentok nih ya nggak dibales bikin tambah mental health lagi gitu kan. Jadi ada kayak distraction di mental kita gitu loh. Nah itu menurut saya cukup menarik untuk rasa saling memiliki gitu dalam hal hubungan yang sederhana. Contoh bayangin kita belajar aja dari orang-orang tua yang mungkin dulu mereka nggak pakai HP ya. Mereka datang bawa martabak, ngedeketin orang tua, ya kan. Kadang-kadang bikin pantun, ya kan. Bikin pantun. Gimana sih cara ngedeketin orang tua? Gimana? Pakai gaya variasi verbal gitu loh. Jadi gimana bersilat lidah gitu. Ani ada om, gitu. Ani ada om. Kalau nggak saya main catur om, temenin gitu. Itu kan budaya kita yang sering banget dijadikan fragmentasi dalam film. Menurut aku ini keren. Orangnya datang langsung, ngobrol langsung. Kalau ditanya langsung juga bisa ngejawab. Aku pikir ini akan sangat mempengaruhi kecakapan verbal kita dalam menjawab segala sesuatu secara spontan dan bertemu siapa aja. Tapi hari ini yang terjadi adalah kalau kita di Instagram, kalau kita di sosial media itu kalau kita ngomong itu kayak, wih keren banget nih gitu kan. Cuma kalau ketemu langsung tuh kayak, gagap, gagap seringnya gagap. Panen apa deh? Panen dosa deh. selain Ya, mencoba untuk mengaktifkan Instagram deh. Jadi ngobrolin ngobrol santai ngalor gitu. ngidul ya. Nah itu yang menurut aku jadi satu bahan diskusi dan mungkin aku nggak pernah ya, mungkin sekali seumur hidup saya ngechat dan nembak orang lewat HP itu sekali ya. Waktu itu masih zaman tahu ya SMS belum ada BlackBerry itu. Masih zaman SMS, masih pakai Indosat yang 0,01 per SMS di atas jam 12 malam. Wis gitu. Ya kan? Sih pernah nggak ngerasa sih kalian ngobrol, misal kamu ketemu sama pacar kamu ngobrol, kamu ajak keluar, kamu lihat bintang-bintang, ngomongin bintang-bintang, tapi bener-bener langsung bisa bisa didengar sama telinga dia gitu loh. Pernah nggak ngerasain sensasinya? Kita tuh kan biasanya hanyut dalam film, tapi pernah nggak kita berada dalam fragmentasi film itu sendiri gitu? Itu yang membuat saya merasa, ini akan semakin menambah rasa belonging itu, rasa memiliki itu gitu loh. Benar sih. Bahkan mungkin bisa dikatakan dampak ya dari dubbing ini ya Mas ya. Itu saya pernah entah sama temen, entah itu sama apa ya, nggak punya hubungan kayak gitu ya. Itu kita di chat itu marah-marahan. Doang udah apa ya, kayak kasar gitu ya. Gitu. Padahal cuma bilang iya gitu. Orang tua saya itu baru bersosial media itu juga baru-baru ini aja, tahun-tahun ini juga atau akhir tahun kemarin lah. Itu kalau balas saya kayak gitu, oh kasar sekali ya, langsung kasar sekali, nggak mungkin bapak ibu saya. Padahal itu tafsiran kita sendiri ya. Iya. Jadi di situ apa ya, kesannya itu berbeda. Jadi di dalam apa ya, kita kan nggak ketemu langsung ya, sosial media seperti itu dampak ke hati apa ya Mas, bisa dikatakan apa, hati Mas, saya perasaannya itu lebih ke bawah kayak gitu loh. Perasaannya lebih ke bawah.
jelek ya jelek banget, kalau seneng seneng banget, padahal biasa-biasa aja sih bener ya. Iya, iya, bener banget. Dan Itu bisa dengan ada dampak Fabing apa, Bu? iya, dampaknya ke dalam hubungan berkomunikasi entah itu dari pasangan. Justru saya terinspirasi dengan budaya Jawa. Jadi dalam budaya Jawa itu ada yang istilahnya ada kenduren. Hmm. Kenduren itu entah akikoan, entah tahlilan, entah pengajian atau entah apapun itu. Setiap selesai acara, mereka pasti nongkrong dan ngobrol. Entah ngomongin sawah, entah ngomongin anak, entah ngomongin apa. Ini menurut aku keren gitu loh. Jadi tuh kayak mereka berkomunikasi saling sahut menyahut menjadi satu gitu. Jadi Indonesia. ya jadi menurut aku budaya-budaya yang kayak gini yang sebenarnya mungkin bisa kita lihat secara demografis gitu. Apakah vaping ini hanya terjadi di tempat yang instagramable, tempat tongki-tongki yang bisa membuat kita harus mengeluarkan HP untuk capture sehingga bisa dilihat semua orang? Atau apakah kalau misal kita lagi di jalan dan kita ngobrol di angkringan yang emperan trotoar, kita tidak mengeluarkan HP sehingga kita bisa ngobrol ngalor ngidul? Kita nggak tahu secara ini. Cuman dari rasa memiliki ini, menurut kita ini akan berdampak pada berbagai macam. Kemarin aku tanya sama salah satu teman yang PKL, dia ada di pengadilan agama. Katanya itu ada sekitar setiap hari itu ada kasus perceraian. Dan perceraian itu notabene mereka itu berada di bawah under 23. Aku nggak ngerti perceraian under 23 atau maksimal 23 rata-rata. Berarti mereka nikah mungkin umur 20 tahun atau mungkin umur 19 tahun. Gitu ya. Nah, umur-umur segitu itu ngomongin soal tanggung jawab, ngomongin soal kebutuhan anak, ngomongin soal apa ya, rumah tangga. Menurut itu bukan porsinya, dan ditambah dengan konsumsi kita terhadap sosial media yang begitu masif dan banyak hal di luar itu yang membuat kita sangat terpengaruh, akhirnya mungkin ini yang mempengaruhi psikis juga gitu loh. Bisa juga nikah muda is okay, nggak masalah. Nikah muda selama itu secara psikis sudah siap, for me it's fine gitu. Cuman kan rasa memiliki ini yang kemudian jadi pertanyaan gitu loh. Apakah dulu dilamarnya lewat chat? Aku nggak tahu ya. Apakah dilamarnya lewat chat atau apa? Aku nggak tahu. Ya, aneh gitu. Jadi dampak Fabian terhadap aspek belonging menurut aku membuat kita terkikis. Kita mungkin sedikit sedikit terpengaruh terhadap seberapa besar kita memiliki rasa memiliki itu gitu. Lalu yang kedua dari Douglas, dia mengatakan indikator yang kedua adalah self esteem. Jadi self esteem itu penerimaan diri. Jadi penerimaan diri. Iya. Jadi kayak seolah-olah itu kita nggak nyaman gitu loh. Kalau misalnya kita ngobrol dan nggak pakai HP itu kayak nggak nyaman gitu loh. Jadi pokoknya kalau misalnya kita ketemu sama orang ya harus lihat HP gitu loh. Jadi seolah-olah itu kayak aku tuh bisa relax kalau semisal aku sambil scrolling HP gitu loh. Pergi kemana nggak pegang HP pun juga seolah-olah kesulitan, nggak bisa hidup kayak gitu ya. Maksud sih? Takut nggak tahu jalan, sampai kayak gitu loh. Takut nggak Aku tahu jalan, nggak tahu makanya siapa. Kalau ada masalah di jalan sama nanti mau hubungin siapa nggak tahu. Kita nggak hafal nomor-nomor orang lain kita, karena sudah terbiasa. Oke. Jadi apa namanya, sibuk di media berarti ada orang ketiga masuk. Pak Eko, orang ketiganya boh bentuknya apa ya, Coba tuh. Abidurrahman Sadiq. Ya, itu mungkin jadi satu hal yang menurut aku perlulah concern ya. Misal kita katakan begini ya, kita katakanlah kita mau wawancara gitu ya, berapa banyak orang hari ini yang punya bayangan, sering banget ini nih, self esteem, penerimaan diri ya,
kadang itu dalam hubungan, kita pakai sampling yang sederhana ya, pacaran. Kadang itu dalam pacaran, untuk bagaimana menerima self-esteem ini, kita mencoba untuk mencari konflik. Udah nggak ada obrolan, akhirnya kita cari konflik. Untuk memunculkan stimulasi sensasi baru. Pokoknya kalau pacaran, atau udah punya hubungan komitmen sama orang, kok nggak ada topik pembahasan, ya udah bikin konflik aja. Jadi ada yang diomongin. Ngerasa gak kayak gitu? Bisa jadi. Iya, kadang-kadang di fase-fase itu gitu. Fase yang menurut aku, waduh, kenapa sih gitu loh? Karena mungkin kehabisan topik kali ya. Chattingan saban hari itu mungkin kehabisan topik ya, sehingga harus jadi masalah gitu. Padahal kalau saya sendiri banyak kali masalah loh. Oke. Dan itu berlanjut pada kasus begini. Ada orang yang sering menyinggung temannya tapi tidak mau bicara langsung. Ada 2 orang punya masalah, lalu kemudian mereka saling membalas status, tapi saling menyindir gitu loh. Jadi orang ketiga kayak aku ini jadi penonton. Oh, ini habis posting ini, oh ada masalah gitu kan. Asik gitu loh. Asik, nyebar aib lah. Ada kayak gitu ada. Ada banyak. Ya pasti. Nah, ini itu yang mungkin ini orang Devi. Mungkin kan dari self esteem ya, penerimaan diri, mereka kayak seolah-olah nggak tahu gitu kepada siapa kita mau cerita. Yang bisa kita percaya ya bagaimana menumpahkan isi cerita itu ke sosial media. Gitu loh. Jadi penerimaan diri kita itu seolah-olah di dunia nyata itu kayak berat lah gitu loh. Mungkin nggak semua orang bisa kita percaya kayak gitu. Bahkan sampai kita itu ketemu sesama manusia itu Kak, ketemu hantu. Menghindar. Menghindar. Iya. Bisa. Dampaknya sejahat itu ya. Iya. Menurut aku ini cukup berbahaya, apalagi berdampak pada penerimaan diri kita gitu. Maka itu dari indikator yang kedua, sampai hari ini mungkin penerimaan diri kita harus dipertanyakan gitu loh. Harus dipertanyakan. Terus yang ketiga, meaningful existence. Jadi kayak keberadaan yang berarti. Ini kalau aku korelasikan sama hubungan komitmen mungkin akan sangat pas ya. Kadang itu kita ngerasa gak sih kalau keberadaan kita itu dihargai gitu loh. Kadang gini, udah jemput ya kan, udah jemput sana sini ya kan. Semisal nih ada satu pasangannya itu minta dijemput, cuman yang jemput itu agak telat karena hujan, terus telat. Terus si yang satu yang minta dijemput itu ya, satu yang minta dijemput itu kayak mau marah gitu, cuman nggak tahu mau marahnya kayak gimana gitu loh. Dia nggak tahu caranya mau marah kayak gimana. Akhirnya ya udah diem-dieman. Si cowok atau si yang tadi merasa bersalah nungguin. Kenapa sih gitu kan? Kenapa sih gitu? Padahal mungkin yang orang yang marah ini dia nggak tahu usahanya si yang mau jemput itu udah jauh. Kadang mungkin bannya bocor dulu, atau mungkin kalau dia naik motor yang agak tua berarti mogok dulu. Kehujanan ya berarti neduh dulu, betapa kedinginannya. Nggak mikir sampai situ kadang-kadang. Yang dia mau ya gimana caranya, kalau kita udah janjinya ya gimana ya sampai di rumah dan on time gitu loh. That's the thing that I truly witness in some circumstance gitu. I totally find this out. Jadi kayak aku tuh sering banget gitu nemu yang model begini tuh sering banget gitu. Dan menurut aku enggak lah gitu. Kayak kamu ngomong bilang bertahun-tahun terus apa gunanya apa itu lagunya, pacaran bertahun-tahun ya kalau tak jadian apa gunanya gitu loh. Nggak tahu lah gitu. Ya pokoknya itu. Ketawa. Ya pokoknya itu intinya akhirnya endingnya itu pisah itu kan. Endingnya pisah.
So jadi Halo Mas. kecakapan jadi kayak kecakapan kita tuh hari ini mungkin dipertanyakan dan kontrol. Nah, dan ini mungkin pengendalian diri kita. Kadang kita udah merasa jengkel, kita udah merasa kayak pertemanan ini udah nggak sehat, akhirnya ya udahlah, fubbing aja sekalian. Nah gitu, ini mungkin yang paling buruk gitu loh. Jadi kita nggak punya kontrol, akhirnya pada finalnya ya udah ikut aja fubbing sekalian. Lo asik ya udah asik gitu. Awalnya dari apa ya? Awalnya jadi korban lah sebenarnya ya. Jadi awalnya jadi umpama nih, korban. aku sama Mas Musin, ini kita nongkrong di kafe bareng kayak gitu ya. Udah janjian, udah sampai di tempat kita duduk bareng. eh, aku ngajak ngobrol Mas Musin malah nge-game sendiri. Iya. Dia sambil ngobrol, tapi Ah, sambil asik nge-game. Akhir-akhirnya ya udah, aku ngomong apapun Mas Musin, hah, hah, kayak gitu. Nah, oke. dari itu kan menjadi korban kayak gitu kan ceritanya tadi ya. Aku menjadi Oke. korban, Ah, ngapain orang nggak mau, mending udah ketemu, ya udah aku juga vaping aja lah, main HP oke. sendiri juga. Oke, good. Very cool. Iya, iya, iya. Ngeri ya. Ngeri ya. Itu baru satu fenomena yang fubbing, dan menurut aku dari hari ini apa yang sebenarnya membuat kita ya gimana sih caranya agar kita bisa terlepas dari fubbing itu gitu. Aku mungkin agak sedikit concern sama apa yang pernah diutarakan sama Sujiwo Tejo waktu itu. Dia merasa kayak kesindir ketika ada pagelaran wayang kok orang-orang sibuk main HP sendiri gitu loh. Nggak sibuk dengerin apa yang disampaikan dalam wayang gitu. Itu kan juga jadi kayak Itu wow, gimana itu? some question. Dia pernah nge-tweet di Twitter kalau nggak salah, di Instagramnya juga pernah ada gitu. Mm-mm. Ya mungkin teman-teman semuanya di sini ya, yang bergabung um, merasakan lah gimana sih rasanya kalau kita misal dicuekin dalam konteks berkomunikasi. Dan sekarang kita bayangin ya hari ini keren nih. Mungkin aku akan kasih satu case. Satu case-nya adalah ada berapa banyak orang yang nggak siap untuk diinterview. Misal ada orang yang mau kerja, ya. Ada orang yang mau kerja, cuman memang harus melewati satu fase yaitu interview. Kalau memang interviewernya mengedepankan kecakapan dalam berbicara, gimana mungkin kita bisa mengukur? Dan banyak orang yang gagap di situ. Akhirnya kan muncul banyak-banyak kayak kursus interview atau apa gitu loh. Gimana cara menghadapi interview gitu. Jadi kita seolah-olah kayak, wah nggak siap untuk ketemu sama orang. Gitu lah. Nggak siap buat ketemu sama orang. Gitu. Dan sebenarnya aku juga heran ya, karena saya sudah lama tidak aktif Instagram. Karena sedang mencoba untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Kenikmatan apa sih ya yang bisa kita habiskan di sosial media gitu? Atau enggak, berapa lama, gini Sif, aku mau tanya itu, berapa lama Gimana? kamu menghabiskan waktu untuk ngobrol sama orang dalam waktu 1 hari? Oke. Ngobrol langsung berarti ya? Ngobrol langsung, iya ngobrol langsung. Kalau aku sendiri itu kan yang pertama kesibukanku ya. Yang pertama kerja, kemudian istirahat, kedua kan gitu. Kemudian ngobrol sama orang paling sama bapak, ibu, adik gua. Nah, itu paling lebih seringnya ke adik saya. Bapak ibu juga imbang sih sebenarnya, kita udah dewasa, jadi apa visi misiku, apa tujuan orang tua aku itu udah sampaikan itu. Jadi kalau dari saya sendiri sudah menyadari hal tadi, vaping dan lain sebagainya itu, saya menyadari itu menyakitkan dan dampaknya juga ke psikologi ya, ke fisik, ke fisik seorang lah. Ke psikis. Nah, Ya, di ke situ psikis orang. psikis orang ya. Jadi di situ kalau saya ngobrol sendiri juga saya sadar di jalan pun ya, yang dulu saya kebut-kebutan. Jadi perjalanan berapa jam ya Mas Sama dalam pergi sini ke Jogja, 2 jam sama katakanlah ya. Itu 2 jam kita nggak ngomong, nggak ngobrol karena kebut-kebutan tadi. Kemudian
aku sadar perlunya komunikasi. Akhir kemarin saya itu pergi ke Ungaran ya, itu boncengan, naik motor pelan-pelan. Kita ngobrol, kok asik ya, kok asik ya, kok asik ya, seperti itu. Jadi saya kalau bisa, sama tadi kan pertanyaan, satu hari itu ngobrolnya berapa jam, seperti itu ya. Berapa Itu lama berarti ya? setiap waktu saya gunakan. Ya mungkin Hmm. kalau satu hari kan 24 jam. 24 jam paling ngobrol secara langsung ya 7 jam itu dapat sana. Oke. Iya. Ya. Saya kerja Mungkin 10 jam. oke. Karena saya orangnya agak ke-trigger emosi ya. Kalau misalnya memang ketika kita ketemu sama orang tapi ternyata orang itu sibuk sendiri, kan saya agak ke-trigger sama emosi. Kayak kemarin waktu kayak semisal istilahnya itu ketemuan waktu pasca lebaran. Ya. Dari pasca lebaran itu ada yang ngajak kumpul-kumpul, cuman waktu aku datang memang mereka lebih fokus pada main ML ya. Karena aku, to be honest, aku pun juga nggak bisa main game kayak begituan. Cuman it's okay, I appreciate that. Oke, saya menghargai itu. Tapi di satu sisi kalau memang tujuannya mau silaturahmi dan ngumpul ya, ya nggak gitu caranya gitu. Ya udah, aku biasanya langsung balik. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku sampai sana salaman, habis itu saya pulang. Karena menurut aku nggak sehat. Menurut aku nggak sehat. Jadi aku tunggu dulu sampai beberapa lama, sekitar 10 menit atau 15 menit itu, kok sampai belum ada yang ngeh kalau aku tuh udah sampai, dan aku ngajak basa-basi kayak ngobrol gitu kan, kayak ya oke, fine gitu, ya udah saya akan pulang. Dan menurut saya itu adalah bentuk komunikasi yang nggak sehat gitu. Dan hari ini berapa orang sih yang sebenarnya terbiasa untuk berkomunikasi langsung gitu. Nah, mungkin kita akan lompat pada satu hal yang cukup sebagai penutup. Gimana sih caranya agar setidaknya dari kita sendiri itu mengurangi fubbing ini? Menurut kamu gimana, Pep? Sip. Ya, kan kita juga mencoba untuk menghindari lah, setidaknya menghindari dampak yang mungkin terjadi ke kita gitu, atau kita dapat biasnya orang yang ngelakuin tapi kita yang merasa nggak enak hati, kan aduh rugi tuh kan. Saya jelas nggak mas? Jelas. Menghindari dampak. Dampak dari ini, fenomena ini. Suaranya putus mas. Waduh, sinyalmu boy. Sinyalku apa? Sinyalmu ya. Sinyalmu. Orang punya aku santai dari tadi. Aduh. Jauh kayak gitu. Oke. Yap. Ya udah. Ya masih berkaitan dengan fubbing ya. Menurut aku di sini ada sesuatu yang menarik. Kalau kita sebagai orang Indonesia dan kita mau sedikit melihat ke belakang, sebenarnya kita punya budaya yang sangat baik, yaitu budaya tutur dan bercerita. Ingat gak ketika semisal ini, ada dalam budaya Jawa, itu orang-orang kalau sore itu mereka ngobrol dan ketemu. Kalau yang kedua, di pagi hari kalau ada ibu-ibu ke pasar atau ibu-ibu yang mau belanja sayur, kebanyakan mereka itu akan bercerita dulu, ngobrol dulu gitu. Lalu yang ketiga mungkin di acara bapak-bapak atau acara desa yang mana itu mengumpulkan banyak orang seperti kenduren, banyak sekali mereka melakukan percakapan verbal di situ. Itu menurut saya adalah salah satu contoh. Dan kemudian kita mau spesifikkan lagi yang lebih intim, yaitu adalah hubungan keluarga. Nah, bicara soal hubungan keluarga hari ini kan memang kebanyakan dari kita tidak banyak ya yang sadar bahwasannya anak hari ini itu lebih cepat mengkonsumsi dan mempercayai apa yang ada dalam media ketimbang
apa yang disampaikan dari orang sekitarnya, terutama masuk keluarga itu sendiri. Kata ini, kata itu, kata ini, kata itu, tapi faktanya orang yang di depannya langsung dan memberikan saran kadang-kadang nggak bisa diterima gitu. Nah, that's the thing that sometimes I feel like, oh my goodness, it's terrible, okay, it's totally terrible. So maka dari itu mungkin pertanyaannya ada banyak gak sih sebelum tidur atau waktu kita udah capek, kita pulang, lalu kita ngobrol sana sini hai gitu. Mungkin budaya fubbing yang pernah muncul tapi tidak begitu signifikan adalah ketika nonton TV. Zaman dulu mungkin tahun 2000, kita itu sering banget nonton TV tapi sambil ngobrol gitu loh. Walaupun konsentrasi kita pada TV, tapi kita tetap saling ngobrol. Yang kedua, mungkin ketika anak-anak itu main PS. Ketika mereka main PlayStation, mereka saling membalas obrolan. Cuman memang ya kualitasnya nggak sebegitunya. Tapi tetap aja ada kualitas di situ. Nah, maka saya pikir fubbing ini hanya akan bisa dihindari ya atau bisa dikurangi intensitasnya, yang mana bisa mempengaruhi pengaruh psikis kita dan tentu saja akan mempengaruhi kecakapan berbicara kita di depan orang. Maka harus dimulai dari kita sendiri hari ini gitu. Mungkin dengan step-step yang sederhana, bisa mulai dari mencoba untuk tidak membuka cellphone ketika bertemu, mencoba untuk tidak membuka HP ketika bertemu dengan orang, mencoba untuk tidak menyalakan notifikasi, atau setidaknya kalau misal memang tetap ingin mengaktifkan HP, cobalah untuk di mute aja gitu, di silent HP-nya, supaya ketika ada notifikasi juga tidak sadar begitu ada. Ya mungkin itu, atau mungkin kita menggunakan phone off zone, jadi memang zona yang tidak boleh kita memegang HP dan scroll, itu juga sangat menguntungkan menurut saya. Karena bagaimanapun juga bagi saya memang tidak bermasalah. Karena mungkin ini hanya omongan-omongan kecil. Cuman bagi kalangan milenial hari ini, yang notabene tendensi kita, konsumsi kita setiap hari adalah informasi di media, ya ini akan jadi concern besar gitu. Bagaimana mungkin kita bisa jadi kalau misalnya dulu dibilangkan netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling sewot di sosial media, ya nggak apa-apa, semua orang bisa sewot di sosial media, kecakapannya di situ, oke, fine. Cuman kalau misal kita ketemu dalam orang langsung gitu loh, so we meet in person, apakah sama juga sewotnya gitu loh? Sama enggak? Keberaniannya itu sama juga apa enggak? Gitu. Berkaitan dengan fubbing, menurut saya cukup menarik lah dari Douglas ini dengan mengklasterkan antara dampak fubbing dalam diri kita terkait dengan mental health. Itu yang pertama ada di belonging, lalu kemudian self-esteem, lalu kemudian meaningful existence, dan yang terakhir adalah control. Dan saya harap buat teman-teman semua kita bisa belajar dari hal-hal yang lebih konvensional, terutama dalam membudaya berkomunikasi. Karena saya pikir tanpa komunikasi yang jelas, tanpa dibiasakan berkomunikasi yang baik, retorika atau cara menghargai dan melihat karakter orang itu akan kesulitan gitu. Kalau kita misal termakan dengan fubbing ini. Oke. Yap. Kalau menurut saya ya, untuk di fubbing sendiri memang benar, kita harus melek. Kita harus melek itu di depan kita itu ada yang kenapa kita pilih yang palsu. Maksudnya dunia maya kan gitu, kita kan nggak hadapan kayak gitu. Bahkan kalau kita hadapan itu pandemi seperti ini kan sangat susah. Kalau seperti ini udah ketemu pun sambil pada main game sendiri-sendiri ya percuma, nggak ada obrolan, nggak ada bedanya di rumah juga ketemu orang. Bahkan yang mirisnya itu harus kembali ke belakang ya, di suatu kelas ada siswa sama mahasiswa itu waktu di kelas itu ada presentasi, entah itu dosen yang menerangkan ya, itu malah main HP sendiri dilatih, pada main HP sendiri, entah itu update story, kemudian story sendiri, atau stalking dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nggak mengikuti kelasnya. Itu karena apa? Karena handphone kayak gitu. Jadi
Pubbing itu dampaknya juga besar lah. Selain psikis tadi juga bisa di pembelajaran. Nggak usah gitu. Itu anggota DPR. Itu anggota DPR kalau mereka rapat juga banyak kan main HP. Main HP DPR itu dampaknya berapa ratus pengangguran setelah rapat itu gitu. Semua tahu lagu setuju gitu. Iya kan? DPR itu juga terdampak Pubbing juga DPR itu. Jadi mereka itu rapat, cuman di rapat itu malah mereka main HP. Jelas itu. Itu dampak Pubbing juga. So, somehow ini mungkin jadi perkara yang mengglobal gitu. Tapi nih, dari kesadaran di Indonesia ini ya Mas ya, padahal kalau di luar negeri tadi sudah riset dan itu tentunya sudah menjadi jurnal, tentunya kan penelitian pun nggak main-main gitu ya Mas. Itu sejak 2017 dan selesai 2019. Kalau dengar itu ya baru-baru saat ini pubbingnya, walaupun misalkan ya kisaran sudah merasakan adanya sosial. Suaramu robotik, boy. Suaramu robotik. Iya, suaramu robotik. Ke Salatiga lah rumahnya. Salatiga aja aku. Oke, lanjut. Ada yang ngomong gue. Gimana? Mungkin apa? Oh gitu. Jadi main Mungkin. itu Bisa masuk. Oke, golek materi saya bisa. Cuman gini. Aku mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan identifikasi ya. Aku melihat ada beberapa klaster yang berbeda secara demografis. Yang pertama, kalau aku pergi ke tempat coffee shop atau coffee shop yang bener-bener kayak bener-bener itu sepi dan kayak apa ya, orangnya itu kayak serius-serius banget gitu loh ya. Banyakan dari mereka ngobrol, totally ngobrol. Jadi kayak nggak ada HP yang keluar. Cuman kalau misalnya aku masuk ke tempat yang agak sedikit Instagramable, why should this thing happen? Jadi kayak kenapa kok ada perbedaan klaster kayak begini gitu. Ini mungkin menarik untuk dijadikan bahan pertimbangan gitu. Jadi indikator-indikator apa yang membuat kita bisa berpotensi untuk melakukan Pubbing itu. Mas ini saya mau tanya nih beneran ya. Itu kan dari jurnal luar negeri. Kalau dari Indonesia itu ada enggak sih yang udah secara fenomena ini ya? Ya pasti ada. Pasti ada. Solusi ya gitu. Setiap penelitian itu mencoba untuk memaparkan fakta. Iya pasti ada. Setiap ya di setiap negara manapun ketika mereka pakai jurnal ya tujuannya sederhana. Tujuannya adalah mencoba untuk mencari objektivitas tertentu dalam masalah-masalah masyarakat gitu. Udah itu doang sebenarnya. Mungkin ini perlu materi. Iya. Ada banyak sebenarnya bahasan yang mungkin ya bisa kita analisa bareng-bareng, kita obrolin bareng-bareng. Tapi karena ini waktunya juga sangat mepet ya. Karena udah lama juga saya nggak main Instagram. Tapi somehow saya akan sangat senang sekali karena ada Siva di sini nemenin saya. Next time kita sambung lagi dan pastikan kamu punya koneksi yang bagus. Oke. Itu saja bahasan di episode pertama. Di episode pertama ini kita memang fokus di Pubbing dan setidaknya kita tahu ya dampak apa yang bisa terjadi atau objektivitas dampak apa yang bisa dipengaruhi oleh Pubbing ini, yaitu yang pertama adalah rasa saling memiliki, penerimaan diri, keberadaan yang berharga, dan juga kontrol kendali kita terhadap orang lain, seperti itu. Dan ketika bayangkan saja apabila kita tidak terbiasa untuk berklarifikasi atau kita tidak terbiasa untuk bercengkrama dengan orang, aku yakin ada berbagai macam bentuk masalah dalam hubungan-hubungan sosial
yang bisa berdampak pada hal-hal yang destruktif. So, menurut kita semua, apakah vabbing itu perlu untuk dijadikan concern dalam mental health atau tidak? Kita kembalikan lagi ke teman-teman semua. So, somehow, thank you so much. Sip, kita gabung lagi, Sip ya. Next time. Mungkin waktu saya libur. Oke. Saya jarang buka Instagram soalnya. Mungkin ini yang nonton kebanyakan teman kamu, Sip. Ya. Apa? Oke. Oke, siap. Oke ya. Nah, itu saja. Oke. Kita bisa live. Terima Nanti misal ini tadi. Oh, ini yang bikin live aku ya? Oh, yang nge-save aku berarti ya? Gitu ya? Iya. Iya gak sih? Iya, benar. Yang nge-save gitu. kamu. Jangan dihapus loh. Oh, berarti besok kamu aja. Besok kamu aja sih. Aduh. Salah berarti Ya. aku mau. Tidak apa-apa. Next time jangan lupa pegang HP lagi buat live sharing. Next time jangan lupa pegang HP. Next time jangan lupa pegang HP lagi buat live sharing. Yeay. Oke. Siap. Ya. Bagas Satria. Surely. I will. Oke. Gitu aja ya. Bye-bye semuanya. Thank you so much udah gabung di obrolan-obrolan bahasan pertama. Jadi berkaitan dengan bahasa-bahasa baru di sekitar kita dan kita mencoba untuk menguliknya secara sedikit. Ya kalau memang ada satu hal yang bisa dijadikan concern bersama ya, oke lah kita bisa jadikan concern bersama. So jadi sampai hari ini terima kasih banyak. Terima kasih Siva. Next time you yang mulai live streaming dan saya yang ngikut aja. Oke ya. See you di bahasan yang kedua. Thank you so much. Bye-bye. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu matiin sih. Bentar. Kamu keluar dulu. Oke. Biar aku save dulu kayak ini. Nih. Oke. Oke, terus kan.